Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam Alkitab ada dua kisah tentang Yesus memberi makan. Yang pertama 4.000 orang yang terjadi di daerah Gerasa atau di seberang Danau Galilea. Dan daerah itu adalah daerah mayoritas non-Yahudi. Dan yang kedua adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Atau di gereja yang sekarang disebut dengan gereja multiplication atau tabga. Tabga atau multiplication yang diterjemahkan dengan pelipat gandaan. Saudaraku, tidak logik, tidak masuk akal, tidak rasional. Bagaimana dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya berkata, chef sehebat apapun, koki sehebat apapun, ibu yang bijak seperti apapun, sehebat apapun, profesi-profesi memasak, membagi, tidak mungkin membagi 5 ketul roti, 2 ekor ikan untuk mencukupkan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jika yang datang perempuan itu 100 saja berarti 5.100. Anak-anak 20 saja berarti 5.120. Mana mungkin sekecil-kecilnya saja, dipotek kecil-kecil saja, saya yakin tidak cukup untuk 5.000 orang. Tetapi rahasianya di mana? Bahwa Yesus bisa menggandakan, multiplication 5 roti 2 ekor ikan. Nah ini saudaraku, 4.000 yang tadi saya sebutkan terjadi di daerah Gerasa itu adalah mujizat terjadi bagi orang non-Yahudi. Ingat ya, itu terjadi bagi orang non-Yahudi. Sedangkan untuk 5.000 orang itu terjadi bagi orang Yahudi. Dan gereja itu pernah dibakar oleh seorang ekstremis Yahudi. Saya pernah ke sana tatkala bulan Oktober, itu gereja dibakar bulan Juni. Kenapa? Karena orang Yahudi sendiri pun iri. Kenapa iri? Karena mereka berkata bahwa setiap orang yang berdoa di sini, pendeta-pendeta yang berdoa di sini, mendoakan bisnis, pekerjaan, rumah tangga, tidak punya anak, rumah tangga morat-marit, suami selingkuh, anak selingkuh. Tetapi kalau berdoa di sini, terjadi kelepasan, kekuatan, mujizat, bahkan diberkati luar biasa. Dan saya ini saksinya Bapak Ibu. Ada beberapa yang saya doakan di situ, tidak punya anak, punya anak. Bisnis yang sudah morat-marit, mereka diberkati luar biasa. Dan mereka SMS, mereka telepon, Bapak Pendeta terima kasih. Ada banyak hal yang sudah didoakan di situ. Terjadi dan terjadi. Nah saudaraku, persoalannya kenapa terjadi mujizat di Tabga? Yang pertama, kita lihat di situ bahwa setiap kali Yesus mengangkat roti menurut catatan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dikatakan mengucap syukur. Matius, Markus, dan Lukas berkata mengucap syukur. Yohanes berkata mengucap berkat. Mengucap berkat. Nah, saudaraku, mengucap syukur itu bahasa Yunani atau euloge. Nah, mereka mengucap syukur kenapa? Yesus memberikan contoh mengucap syukur. Kenapa? Karena sedikit pun harus diucapkan syukur. Kalau mengucap berkat itu ekaristi. Artinya bahwa yang tidak mampu oleh kita itu bisa dimampukan oleh Sang Pencipta. Jadi yang pertama, terjadi pelipat gandaan karena Yesus mengucap berkat atau mengucap syukur. Jadi saudaraku, sebenarnya tidak cukup. Logikanya, rasionya, 5 roti 2 ekor ikan itu tidak cukup. Tetapi Yesus begitu hebat memberi contoh. Sedikit pun kalau Bapak, Ibu, atau kita yang mempunyai berkat, mungkin minim sekali secara matematis. Tapi kita berkata, Tuhan syukur, saya percaya kelimpahan, berlipat ganda terjadi. Maka di dalam nama Yesus saya jamin, akan terjadi bagimu. Imani dan percaya bahwa pasti terjadi bagimu. Yang kedua, kenapa terjadi berlipat gandaan? Karena kata 5 roti itu dalam huruf atau abjad bahasa Ibrani ada 22. Huruf kelima adalah he, yaitu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pe, sadek, kof, res, sin, taf. Ada 22 konsonan. Dan konsonan yang kelima yang namanya he, yaitu alef, bet, gimel, dalet, he. He itu adalah salah satu dari nama Allah yang kudus tetragramaton. Yahweh, YHWH. Nah, apa maknanya? Apa kaitannya? Apa korelasinya? Korelasinya adalah bahwa jika he itu hadir, jika yang punya langit dan bumi itu hadir, jika yang bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak masuk akal menjadi masuk akal itu hadir,
He itu hadir, Yahweh itu hadir, Elohim itu hadir, Yesus itu hadir, maka niscaya bukan saja cukup, tapi sisa. Dan Alkitab berkata 12 bakul untuk memberi peringatan iman kepada kedua belas suku bahwa Allah Yahweh dalam Kristus Yesus sang pembuat mujizat. Jadi yang kedua kita belajar bahwa jika Allah hadir, Yahweh itu hadir, maka yang jalan buntu akan terbuka lebar. Yang tidak punya anak, katakan punya anak. Bisnisnya bangkrut, katakan punya bisnis yang lancar. Dalam kemiskinan diikat oleh segala dosa, diikat dalam nama Yesus dan akan memperoleh kelegaan. Katakan dalam nama Yesus itu terjadi. Dan yang punya masalah besar termasuk penyakit, tumpangkan tanganmu, katakan dalam nama Yesus akan terjadi karena itu ada. Sesuai dengan apa yang saya katakan hari ini, itu ada, maka engkau sudah sembuh. Biarlah engkau bersaksi bahwa kalau itu hadir, Tuhan jamah, Tuhan beri kelegaan. Yang buntu akan dapat jalan keluar. Yang berkekurangan berkecukupkan. Bahkan yang tidak punya pengharapan diberikan harapan yang baru dalam Kristus. Nah, jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Rahasia yang sederhana sekali. Apakah dengan makanan yang cukup nanti mereka akan bisa memakan semuanya? Tidak. Apakah dengan makanan yang tersedia lalu 120 orang itu akan tercukupkan? Tidak juga. Tetapi inilah menandakan waktu kita hands up, waktu kita mengakui otoritas Allah, waktu kita mengakui bahwa itu hadir, maka niscaya pasti yang tidak mustahil menjadi mustahil. Saudaraku, pegang tangan suamimu, pegang tangan anak-anakmu, pegang tangan istrimu. Katakan mulai hari ini kita hadirkan dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergumulan kita. Artinya meresapinya. Dan ikan di situ dalam tradisi gereja mula-mula adalah iktrus. Iktrus itu ikan. Dan zaman dulu salam gereja mula-mula bukan salom, tetapi maranatha. Dengan menggambar di tanah atau di tepung ikan, tanda dia adalah orang Kristen. Karena Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, dengan hati percaya dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Saat itu tidak seperti zaman sekarang, yang tinggal kau ngaku, kau bisa teriak-teriak, kau bisa KKR, kau bisa membuat apa saja. Tetapi zaman itu, kalau menduakan kaisar, menduakan kekuasaan Roma, maka dipenggal kepalamu atau rumah tanggamu, seluruh harta dan keturunanmu, keluargamu dihancurkan, dibunuh dan dibinasakan. Maka mahal harga yang harus dibayar itulah. Sehingga Paulus menulis, dengan hati orang percaya dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Jika hari ini kita bergandengan tangan, suami, istri, anak-anak, atau engkau sendiri mungkin, engkau katakan mulai hari ini saya mau berkata, mungkin segala sesuatu tidak cukup, gajiku juga tidak cukup, masa depan anak-anakku juga tidak jamin, aku tidak menyediakan properti atau harta benda, atau menyediakan uang untuk mereka kuliah, untuk masa depan mereka. Tapi hari ini berkata, kalau itu hadir, yang cukup dan cukup, yang kurang cukup, bahkan yang cukup sampai berkelimpahan. 12 bakul menunjukkan Tuhan memberkati orang tidak tanggung-tanggung. Tuhan memberkati seseorang tidaklah main-main, tapi Tuhan memberkati seseorang itu sampai melimpah ruah. Yang penting hadirkan dan tahu mengucap berkat atau mengucap syukur. Saudaraku, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ada kata kunci yang selalu saya ucapkan. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Sekali lagi, jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Karena di dunia kekekalan, bukan persoalan perhitungan perbankan. Kau tanam 1 juta bunga sekian, kau tanam 1 miliar bunga sekian. Tapi persoalan keadilan Allah, yaitu apa yang kau buat bernilai kekal, itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai mahkota dan pahala. Mari kita mencoba dan kita berusaha dan semaksimal mungkin menanam dan menabur untuk kerajaan Allah yang bernilai kekal, supaya tatkala kita mati, kita menghadap Sang Pencipta, mahkota yang abadi, mahkota kesukaan, mahkota kelimpahan, mahkota yang kita sudah tanam itu yang bernilai kekal dinikmati oleh kita di surga yang abadi. Mari kita tata diri secara apik dan bijaksana untuk berkata dalam segala hal, saya mengucap syukur, mengucap berkat
untuk segala sesuatu. Dan saya mau berkata, hadirkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga semua hidup saya ini, Tuhan dipermuliakan. Dan berkat Tuhan itu akan mengalir dari saya sebagai kepala rumah tangga, ke istri saya, ke anak-anak saya, dan keturunan saya. Diberkati dan berjaya, dan sukses dan melimpah di masa hidup mereka, di dalam negeri, sampai ke luar negeri. Tuhan menyertai kita dengan rahmat dan penyertaannya. Sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali. Salam.